Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di pembelajaran pendidikan Pancasila dan keluarga kenegaraan. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrahim. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat buat kalian dan belajarlah dengan baik. Nah, hari ini kita akan membahas tentang perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Nah, lanjutan dari yang kemarin, sekarang kita bahas tentang demokrasi Pancasila yang berada pada tahun 1966 hingga 1998. Periode ini dikenal dengan sebutan pemerintahan Orde Baru yang bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Pada periode ini secara tegas dilaksanakan sistem demokrasi Pancasila dan dikembalikan fungsi lembaga tertinggi dan tinggi negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demokrasi Pancasila berpangkal dari kekeluargaan dan gotong royong, sehingga dapat dirumuskan bahwa demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan dengan didasari nilai-nilai ketuhanan, dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, demi persatuan dan kesatuan bangsa dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam demokrasi Pancasila, musyawarah untuk mufakat sangat diharapkan karena setiap keputusan dalam musyawarah hendaknya dapat dicapai dengan mufakat. Tetapi bila tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan dapat ditempuh melalui pemungutan suara. Demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki keunggulan tertentu. Keunggulan tersebut antara lain: A. Mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dalam semangat kekeluargaan. B. Mengutamakan keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. C. Lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dalam pelaksanaannya, sebagai akibat dari kekuasaan dan masa jabatan presiden yang tidak dibatasi periodenya, maka kekuasaan menumpuk pada presiden sehingga terjadilah penyalahgunaan kekuasaan. Hal tersebut ditandai dengan tumbuhnya suburnya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kebebasan bicara dibatasi, praktik demokrasi menjadi semu, lembaga negara berfungsi sebagai alat kekuasaan pemerintah. Lahirlah gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa yang menuntut reformasi dalam berbagai bidang. Puncaknya adalah dengan pernyataan pengunduran diri dari Soeharto sebagai presiden, kemudian digantikan oleh B.J. Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai wakil presiden. Selanjutnya, demokrasi Pancasila masa reformasi 1998 hingga sekarang. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi berdasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan penyempurnaan pelaksanaan dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis. Selain itu, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga negara dengan menegakkan fungsi wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksklusif, legislatif, dan yudikatif. Demokrasi Pancasila saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR, MPR hasil pemilu 1999 yang memiliki presiden dan wakil presiden, serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain. Bergulingnya reformasi yang diiringi dengan perubahan dalam segala bidang kehidupan menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi di Indonesia. Sukses atau gagalnya suatu transisi demokrasi sangat bergantung kepada beberapa hal berikut. A. Komposisi elit politik dalam demokrasi modern dengan bentuknya demokrasi perwakilan rakyat mendelegasikan kedaulatan dan kekuasaan kepada para elit politik. B. Desain institusi politik. Para elit politik mendesain institusi pemerintahan dan memiliki pengaruh besar dalam membentuk apakah demokrasi baru menjadi stabil, efektif, dan terkonsolidasi. C. Kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik dari kalangan elit dan non-elit. D.
peran civil society atau masyarakat madani untuk menciptakan kultur toleransi yang mengajarkan keterampilan dan nilai-nilai demokrasi, sikap kompromi, serta menghargai pandangan yang berbeda. Perkembangan sistem pemerintahan di negara Indonesia. Selanjutnya kita bahas sistem parlementer. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintah, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensial, sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Kelebihan sistem ini dibanding dengan sistem presidensial adalah fleksibilitasnya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil seperti terjadi pada masa kurun waktu 1945 hingga 1959. Sistem parlementer biasanya memiliki perbedaan yang jelas antara kepala pemerintah dan kepala negara. Kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri, sementara penunjukan kepala negara hanya sebatas seremonial yang dengan sedikit kekuasaannya. Ciri-ciri dari sistem parlementer adalah sebagai berikut. Adanya pemisahan yang jelas antara kepala pemerintah dengan kepala negara. B. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, yang kepala negara adalah presiden atau raja atau sultan atau kaisar. C. Kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Sistem semi parlementer. Sebagai hukum dasar dalam penyelenggaraan pemerintah RIS, maka pada tanggal 27 Desember 1949 disahkan Undang-Undang RIS. Hal tersebut didampak pada bentuk negara, yaitu berbentuk federasi dengan sistem pemerintahan semi parlementer. Sebab A. Menteri diangkat oleh presiden. B. Perdana Menteri diintervensi presiden. C. Kabinet dibentuk oleh presiden. D. Menteri-menteri secara perorangan dan keseluruhan bertanggung jawab kepada parlemen. E. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sistem presidensial. Sistem presidensial atau disebut dengan sistem kongresional merupakan sistem pemerintahan negara republik. Pada sistem pemerintahan ini, kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Menurut Haguen, pemerintahan presidensial terdiri atas 3 unsur, yaitu sebagai berikut. A. Presiden dipilih rakyat memimpin pemerintah dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintah. B. Presiden dengan Dewan Perwakilan memiliki jabatan yang tetap dan tidak bisa saling menjatuhkan. C. Tidak ada status tumpang tindih antara badan eksekutif dengan badan legislatif. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif, seperti rendahnya kedukungan politik, namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara dan terlibat masalah kriminal, maka posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila presiden diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, maka wakil presiden akan menggantikan posisinya. Ciri-ciri pemerintah presidensial diantaranya sebagai berikut. Presiden kedudukannya sebagai pemerintah sekaligus kepala negara. B. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat dan berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat. C. Presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. D. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada presiden. E. Presiden tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa sistem pemerintahan yang harus dilaksanakan dalam negara Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Hal ini jelas tersurat dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Lebih lanjut lagi dijelaskan dalam pasal 17 ayat 1, 2, 3 sampai 4 dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, A. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. B. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. C. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. D. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Dari pasal-pasal tersebut sangat jelas bahwa Indonesia mengandung sistem pemerintahan presidensial dengan prinsip
pemerintahnya sebagai berikut. A. Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum. B. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi. C. Kedaulatan adalah tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. D. Presiden adalah penyelenggara pemerintah tertinggi. E. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. F. Menteri negara adalah pembantu presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. G. Kekuasaan tidak terbatas. Tugas, karena dari hasil pembelajaran tadi, di sini Ustazah memberikan tugas. Jelaskan secara singkat masing-masing sistem pemerintahan dan buatlah contohnya. Bisa kalian lihat sistem pemerintahan di internet bagaimana di dunia, lalu kalian cari contoh-contoh negaranya. Dikerjakan dengan rapi dan jangan lupa dibuat episodenya di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.